Materi penyuluhan keluarga berencana oleh Dr. Andes Heru Susanto. Pemakai alat obat dan cara KB hanya untuk pasangan usia subur sah. Alat, obat, dan metode kontrasepsi. 1. Metode kontrasepsi kondom. Cara memakai kondom. A. Buka kemasan kondom dengan hati-hati. Pakai kondom baru setiap kali berhubungan suami istri. B. Taruh kondom di ujung penis yang tegang sebelum bersentuhan dengan vagina. C. Buka gulungan kondom ke bawah menyarungi seluruh penis yang tegang. D. Setelah keluar sperma, tarik penis yang masih tegang dari vagina sambil menahan dasar kondom. Jangan sampai ada yang tumpah di mulut vagina. E. Buang kondom bekas dengan benar. Buang ke tempat sampah agar tidak ditemukan anak-anak. A. Kondom adalah sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. B. Cara kerja kondom yaitu mencegah pertemuan spermatozoa atau sel mani dengan ovum atau sel telur pada waktu bersanggama. C. Keuntungan pemakai kondom. 1. Murah, mudah didapat, tidak perlu resep dokter. 2. Mudah dipakai sendiri. 3. Dapat mencegah penyakit kelamin. 4. Efektivitas 88 sampai dengan 99%. D. Kerugian pakai kondom. 1. Selalu harus memakai kondom baru. 2. Selalu harus ada persediaan. 3. Pada penggunaan yang tidak benar kemungkinan dapat sobek. 4. Tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. 5. Kadang-kadang ada yang tidak tahan alergi terhadap karetnya. E. Cara penggunaan kondom. Dengan cara menyarungkannya pada alat kelamin laki-laki yang sudah tegang atau keras dari ujung zakar atau penis sampai ke pangkalnya pada saat akan bersenggama. Sesudah selesai bersenggama, agar segera dikeluarkan dari liang senggama sebelum zakar atau penis menjadi lemas. F. Efek samping kondom, yaitu alergi terhadap karet. G. Tempat mendapatkan kondom. 1. Rumah sakit. 2. Klinik KB, puskesmas. 3. Tim keluarga berencana keliling atau TKBK. 4. Pos alat keluarga berencana desa atau PAKBD. 5. Pembantu petugas keluarga berencana desa atau PPKBD. 6. Sub PPKBD. 7. Dokter bidan swasta. H. Kunjungan ulang pemakai kondom. Jika persediaan habis, pemakai dapat kembali ke klinik KB. I. Hal-hal yang perlu diingat pemakai kondom. 1. Pakai kondom baru setiap bersanggama. 2. Pastikan Anda punya persediaan kondom yang cukup. 3. Jika kondom robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat sesegera mungkin. 4. Jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak. 5. Simpan kondom di tempat terlindung dari sinar matahari langsung. 6. Buang kondom bekas di tempat sampah tertutup. 7. Jauhi dari jangkauan anak-anak. 2. Obat kontrasepsi KB suntik. Suntikan KB adalah obat yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron, dan yang 3 bulan berisi progesteron saja. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena akan mempengaruhi produksi air susu ibu atau ASI. A. Cara kerja KB suntik. 1. Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. 2. Mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk ke dalam rongga rahim. 3. Menipisnya selaput lendir agar tidak siap hamil. B. Keuntungan menggunakan KB suntik. 1. Praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. 2. Tidak membatasi umur. 3. Obat suntikan KB yang 3 bulan sekali, progesteron saja, tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui.
C. Kerugian efek samping KB suntik. 1. Di bulan-bulan pertama, pemakai terjadi mual, pendarahan berupa bercak di antara masa haid, sakit kepala, dan nyeri payudara. 2. Tidak melindungi dari IMS dan penyakit HIV atau AIDS. D. Jangan menggunakan KB suntik 1 bulan jika wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. 2. Ibu hamil dan atau diduga hamil. 3. Pendarahan vaginal tanpa sebab. 4. Penderita jantung, stroke, lever darah tinggi, dan kencing manis. 5. Sedang menyusui kurang dari 6 minggu. 6. Penderita kanker payudara. Tempat mendapatkan KB suntik. 1. Rumah sakit, klinik KB, dan puskesmas. 2. Dokter dan bidan swasta. Hal yang perlu diingat pengguna KB suntik. 1. Suntikan pertama hari 1-5 dari permulaan masa haid. 2. Setelah disuntik tidak boleh ditekan atau digosok karena obat tidak akan bekerja. 3. Suntikan ulang harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Obat kontrasepsi pil KB. Pil KB adalah obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. B. Pil KB ada 2 macam. 1. Pil KB yang hanya mengandung hormon golongan progesteron. 2. Pil kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan progesteron. C. Keuntungan menggunakan pil KB. Penggunaan mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid. 2. Dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim, dan kanker payudara. 3. Kesuburan dapat segera kembali. 4. Tidak mempengaruhi ASI bagi yang menggunakan pil KB tunggal. 5. Efektivitasnya 98,5% sampai lebih dari 99%. D. Kerugian atau efek samping pil KB. 1. Pemakai harus disiplin setiap hari. 2. Dapat meningkatkan infeksi jamur di sekitar kemaluan. 3. Perdarahan atau spotting atau bercak antara masa haid, terutama pada pengguna pil yang hanya menggunakan progesteron. Jangan menggunakan pil kombinasi jika wanita usia 35 tahun yang merokok aktif. 2. Ibu hamil atau diduga hamil. 3. Perdarahan vaginal tanpa sebab. 4. Penderita jantung, stroke, lever darah tinggi, kanker payudara, migrain, tumor ganas. 5. Ibu nyusui jika kurang dari 6 bulan. Tempat mendapatkan pil KB. 1. Rumah sakit, klinik KB, puskesmas. 2. TKPK, PAKBD, PPKBD, SUPPKBD, apotek, dokter dan bidan swasta. G. Yang harus diingat pemakai KB pil. 1. Minum pil diawali hari 1-5 masa haid. 2. Pil KB kombinasi dilarang diberikan pada ibu usia 35 tahun dan perokok berat. 4. Alat obat kontrasepsi susuk KB atau implan. Alat obat kontrasepsi susuk KB atau implan adalah berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam. Terdapat 2 jenis susuk KB, yaitu 1 batang dan 2 batang. Masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. B. Cara kerja susuk KB atau implan. 1. Mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. 2. Mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit untuk masuk. 3. Menipisnya selaput lendir agar tidak siap hamil. C. Keuntungan menggunakan susuk KB atau implan. 1. Tidak menekan produksi ASI. 2. Praktis dan efektif. 2. Masa pakai jangka panjang sampai 3 tahun. 4. Kesuburan cepat kembali setelah pencabutan. 5. Dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. 6. Efektivitasnya 99 sampai dengan 99,8%. D. Kerugian efek samping susuk KB atau implan. 1. Harus dipasang dan dicabut oleh petugas kesehatan yang terlatih. 2. Dapat mengubah pola haid. Jangan menggunakan susuk KB atau implan jika 1. Hamil atau diduga hamil, penderita jantung, stroke, leper darah tinggi dan kencing manis. 2. Perdarahan vaginal tanpa sebab.
Tempat pelayanan susuk KB atau implan: 1. Rumah sakit, klinik KB, puskesmas. 2. Dokter dan bidan swasta. 5. Alat kontrasepsi IUD atau AKDR atau spiral. Alat IUD KB adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga bercampur perak, bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron. IUD bertembaga dapat dipakai selama 10 tahun. B. Cara kerja IUD: mencegah pembuahan sel telur oleh sperma dan mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada selaput lendir rahim. 3. Atau C. Keuntungan menggunakan IUD: 1. Praktis, efektif, dan ekonomis. 2. Kesuburan dapat segera kembali jika IUD dibuka atau ditanggalkan. 3. Tidak mengganggu pemberian ASI. D. Kerugian efek samping IUD: 1. Dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan rahim pemakai. 2. Perdarahan lebih banyak dan lebih lama pada saat menstruasi. Kadang-kadang disertai kram dan nyeri selama menstruasi yang biasanya akan hilang setelah 3 bulan. 3. Dapat mengalami bercak pendarahan setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Jangan menggunakan IUD jika 1. Hamil atau diduga hamil. 2. Gangguan pendarahan dan peradangan alat kelamin. 3. Kecurigaan kanker kelamin dan tumor jinak serta radang pinggul. F. Tempat pelayanan IUD: 1. Rumah sakit, klinik KB, dan puskesmas. 2. Dokter dan bidan swasta. 6. KB vasektomi. KB vasektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria. Cara kerja vasektomi atau MOP atau steril pria adalah saluran benih tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa. C. Keuntungan menggunakan KB vasektomi: permanen. 1. Permanen dan efektif. 2. Tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. 3. Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. D. Kerugian vasektomi atau MOP atau steril pria, yaitu harus ada pembedahan minor. Tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin mau punya anak lagi. Jangan menggunakan vasektomi atau MOP atau steril pria jika peradangan kulit atau jamur di daerah kemaluan. 2. Menderita kencing manis. F. Tempat pelayanan vasektomi atau MOP atau steril pria adalah rumah sakit, puskesmas, dan klinik KB. G. Jika yang harus diingat pemakai vasektomi adalah: 1. Untuk laki-laki usia subur sudah punya anak cukup. 2. Dan istri berisiko tinggi. 2. Boleh bersenggama setelah 2-3 hari pasca operasi dengan menggunakan kondom. Penggunaan kondom dilanjutkan sampai 20 kali ejakulasi atau 3 bulan pasca operasi. H. Syarat vasektomi MOP atau steril pria adalah sukarela, bahagia, sehat jasmani dan rohani, mengikuti konseling, bimbingan tatap muka, dan menandatangani formulir persetujuan tindakan medik atau informed consent. 7. KB tubektomi. KB tubektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran agar sel telur tidak dapat dibuai oleh sperma. B. Cara kerja tubektomi MOW atau steril wanita adalah perjalanan sel telur terhambat karena saluran sel telur tertutup. C. Keuntungan menggunakan tubektomi atau MOW atau steril wanita: 1. Permanen dan efektif. 2. Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. 3. Tidak ada efek samping jangka panjang dan tidak mengganggu hubungan seksual. D. Kerugian tubektomi atau MOW atau steril pria wanita adalah: ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan. Tidak dilakukan tubektomi atau MOW atau steril wanita ditunda bila: 1. Menderita tekanan darah tinggi. 2. Menderita stroke. 3. Menderita kencing manis atau diabetes mellitus. 4. Menderita jantung dan paru-paru. F. Tempat pelayanan tubektomi MOW atau steril wanita adalah rumah sakit,
Jika ada keluhan, pemakai harus kembali ke rumah sakit. G. Yang harus diingat, untuk wanita usia subur berumur 30 tahun sudah punya anak cukup 2, anak terkecil harus minimal berusia 5 tahun. H. Syarat tubektomi: sukarela, bahagia, sehat jasmani rohani, mengikuti konseling, dan tanda tangan informed consent. Terima kasih. Ayo ikut KB 2 anak cukup. Semoga keluarga Anda menjadi keluarga sakinah, mawadah, rahmah, dan berkah. Amin.